dengan rohmu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini, Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu dalam ibadah online. Untuk itu, mari kita mulai ibadah kita angkat pujian, Ku Berikan Hatiku. Inilah rinduku kepada
Bapa di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pelindungan-Mu. Kami ada saat ini Tuhan, itu semua hanya karena kasih setia-Mu yang berlimpah bagi kami. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bapak Ibu yang terkasih, tibalah saatnya untuk kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita angkat pujian dengan Apa Akan Ku Balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan.
Shalom, shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Dengan penuh sukacita kita akan menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami, Allah pemelihara jiwa kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu, telah menopang kami di dalam sehat dan kuat, juga telah menyertai dengan hikmat kebijaksanaan di dalam segala aktivitas kami. Pagi hari ini kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat kehidupan, yaitu firman-Mu. Karena itu biarlah Roh Kudus menerangi hati kami, membuka pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan berikan kekuatan untuk kami hidup sebagai pelaku firman, menjadi saksi Kristus di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih, kami mau bersyukur dan sambut firman Allah dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perasaan hati kita hari-hari ini? Biasa-biasa saja? Masih penuh dengan kekhawatiran? Atau kita mulai membangun pengharapan kita di dalam Kristus? Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, banyak sekali kata yang kita temukan yang berbunyi di dalam Kristus, di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya. Kata-kata ini hendak mengingatkan kepada kita supaya kita dapat menaruh seluruh kehidupan kita di dalam Tuhan, supaya hidup kita terbungkus oleh Tuhan, supaya jiwa kita yang tidak nampak ini dipengaruhi oleh Tuhan. Kitab Filipi adalah kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah pelayanan Paulus yang diwarnai dengan berbagai-bagai penderitaan. Bahkan tidak jarang surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat itu ditulis dari dalam penjara. Kita tahu bersama bahwa kitab Filipi ini adalah kitab sukacita. Ada 27 kali dituliskan kata bersukacitalah di dalam kitab Filipi ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menerima berkat firman Allah dari kitab Filipi pasal 4. Filipi pasal 4, saya bacakan beberapa ayat dengan tidak berurutan. Saya akan bacakan bagi kita Filipi pasal 4, dimulai dari ayat yang kedua. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyebutkan beberapa nama di dalam kitab Filipi ini yang disebutnya sebagai rekan-rekan sekerja, yang disebutnya sebagai orang-orang yang bersama-sama dengan Paulus di dalam pekabaran Injil. Bahkan orang-orang yang menopang, yang mendukung Paulus hampir dalam segala hal, teristimewa dalam pekabaran Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus dan sahabat-sahabatnya ketika itu sedang melayani di tengah masa yang sukar, di mana kehadiran orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus mengalami penolakan. Sebab mereka dikatakan memberitakan ajaran-ajaran yang lain. Bahkan di kalangan orang-orang Yahudi pun mereka mengalami penolakan, bahkan penganiayaan. Sebagai umat-umat Tuhan yang kepada kita diberikan mandat untuk menjadi saksi Kristus dimanapun, di segala tempat, di setiap waktu, kita pun tidak terlepas yang namanya kesukaran-kesukaran hidup, tantangan-tantangan hidup, persoalan-persoalan hidup. Kita hindari pun tidak mungkin. Suka tidak suka, kita harus menerima dan menjalaninya. Hari-hari ini masih sangat banyak orang yang terikat, terkungkung oleh perasaan takut, perasaan cemas, perasaan khawatir. Bahkan ada banyak orang yang curiga ketika ada orang lain yang hendak berkunjung ke rumahnya atau bertemu dengan orang lain, mungkin itu di pasar, di swalayan, di toko, atau di mana saja, di jalan. Wah, jangan-jangan orang ini membawa virus dan menyebarkan virus. Paulus menasehati rekan-rekan sekerjanya di dalam Tuhan. Dikatakan supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Sangat penting untuk sehati sepikir di dalam Tuhan. Paulus tidak ingin supaya rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya yang melayani Tuhan itu berbeda-beda pandangan, berbeda-beda pola pikir dalam memahami panggilan Tuhan. Supaya mereka semua dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Artinya apa? Ketika ada yang bergembira, semua bergembira. Ketika ada yang bersuka cita, semua bersuka cita. Ketika satu orang berbahagia, maka yang lain ikut berbahagia. Sepenanggungan. Dengan demikian, kebaikan hati daripada murid-murid Tuhan menjadi kesaksian bagi semua orang. Supaya dengan memiliki pikiran yang ditaruh di dalam Tuhan, yang diserahkan kepada Tuhan, maka kekhawatiran tentang apapun, tentang situasi, tentang keadaan, terselesaikan melalui doa-doa, melalui pengharapan kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama, berkat yang pertama bagi orang-orang kudus ketika mereka atau ketika kita menaruh seluruh kehidupan kita di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan. Berkat yang pertama dikatakan pada ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pikiran dan hati kita ini adalah tempat konflik. Tempat di mana berbagai situasi keadaan diolah, dipikirkan, dicerna, dirasakan. Tempat di mana berperannya keputusan-keputusan yang harus kita ambil atau tidak. Karena itu begitu penting damai sejahtera Allah itu memenuhi pikiran dan hati kita. Dengan demikian, kalau kita menaruh hati dan pikiran kita di dalam Tuhan, kepada Tuhan kita serahkan, dikatakan ada damai di hati kita. Ada sejahtera di hati kita, ada sukacita di hati kita. Sekalipun keadaan di sekitar kita sukar membuat kita bersukacita, sukar membuat kita berbahagia. Tetapi kalau Kristus itu, pikiran Kristus itu, perasaan Kristus itu, pribadi Kristus melalui Roh-Nya memenuhi hati kita, pikiran kita, maka damai Allah itu ada dalam hidup kita. Bukan setelah kita memiliki segalanya, mencapai segalanya, baru damai itu datang. Justru kalau bukan Allah yang mengisi seluruh kehidupan kita, mustahil ada damai dalam kehidupan kita. Jadi orang yang menaruh seluruh hidupnya di dalam Kristus Yesus, menaruh pikiran dan hatinya di dalam Kristus Yesus, berkat damai sejahtera, berkat sukacita itu ada padanya. Sekalipun mungkin kita tidak memiliki berkat-berkat yang lain. Lalu kata Rasul Paulus, bagaimana supaya pikiran kita ini tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas, tidak gelisah hati kita, tidak kacau balau perasaan kita? Maka Paulus berkata seperti ini di ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Paulus mengarahkan kita supaya memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang bernilai kemuliaan, yang akan mendatangkan damai sejahtera. Bukan merancangkan kecelakaan bagi orang lain, bukan merancangkan kejahatan bagi rekan kerja, bukan merancangkan sesuatu yang jahat di dalam perusahaan, bukan merancangkan sesuatu yang jahat terhadap tetangga kita atau orang dalam rumah tangga kita, pasangan kita, keluarga terdekat kita. Bukan memikirkan atau menaruh rasa iri, kebencian, dendam di dalam hati kita. Keadaan hari-hari ini sangat sukar untuk kita bisa memikirkan hal-hal yang telah disebutkan oleh Rasul Paulus, yaitu memikirkan hal yang benar, memikirkan hal-hal yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, atau semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini adalah sesuatu yang sukar untuk kita pikirkan di hari-hari ini. Tetapi apakah dengan memikirkan hal-hal yang lain yang hanya membuat kita takut, cemas, khawatir, yang oleh kekhawatiran, kecemasan kita, maka jiwa kita tertekan, tubuh kita mulai digerogoti oleh sakit penyakit, itukah yang kita inginkan? Firman Tuhan diberikan kepada kita untuk menolong kita setiap saat. Roh Kudus Allah ditempatkan di dalam hidup kita untuk menolong kita setiap saat. Ayat yang ke-13
dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus berkata bahwa perkara apapun, perkara lahiria, perkara batinia, perkara rohani, semuanya dapat Paulus tanggung. Sebab Paulus membawa hidupnya, menaruh hidupnya di dalam Kristus. Sehingga dia dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Malanglah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, tetapi memikul bebannya sendiri, mencoba dengan kekuatannya sendiri untuk mengatasi segala keadaan yang tidak bisa diselesaikan oleh dirinya. Karena itu Yesus berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di mana-mana kita menemukan orang-orang yang berkeluh kesah, berbeban berat. Tetapi kepada mereka kita tidak dapat berkata apa-apa dan memberikan sesuatu yang menyemangati mereka, yang memberi mereka pengharapan, kalau kita sendiri tidak cakap menanggung pergumulan-pergumulan kita. Jadi kata kunci yang paling penting di sini adalah kata di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Kristus, di dalam Allah. Sebab Yohanes 15 berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku kehendaki. Di luar aku kamu tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku. Jadi berkat yang kedua, ketika kita ada di dalam Kristus, kita senantiasa memperoleh kekuatan yang baru. Hidup kita seperti Raja Wali yang diberi kekuatan untuk terbang mengatasi badai kehidupan. Lalu berkat yang ketiga, ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kita adalah biji mata Allah. Kita adalah orang-orang yang ada di dalam perhatian Tuhan setiap saat. Tetapi adakah kenyataan itu kita sadari di dalam kehidupan kita bahwa kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan? Atau kita telah membiarkan hidup kita ini hanya terseret oleh berbagai-bagai duka, oleh berbagai-bagai kecemasan, kegelisahan, karena ketidakpastian, karena keadaan yang semakin menghimpit kita. Kalau demikian hidup kita pada pagi hari ini, maka dengarkan firman Tuhan. Allah lagi berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Segala keperluanmu, keperluan yang sangat kita butuhkan ini adalah kebersamaan dengan Tuhan. Kebutuhan utama kita adalah bersama-sama dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kebutuhan makan minum kita ketika kita masih bekerja,
Ketika kita masih berusaha, dikatakan tidak ada burung yang jatuh karena kelaparan. Bahkan diumpamakan hidup kita ini lebih berharga daripada burung di udara. Bahkan burung-burung yang tidak punya ladang, yang tidak menanam, yang tidak menabur benih, itu dikatakan dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Tetapi kadangkala kita lebih bodoh daripada burung-burung ini. Sebab kita memandang segala kekurangan kita, kita memandang segala ketidakberdayaan kita, lalu kita melupakan Tuhan yang adalah sumber segalanya bagi kita. Tuhan yang bertanggung jawab, yang memelihara hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memeriksa kehidupan kita kembali. Di mana posisi hidup kita hari-hari ini? Apakah kita sedang membelakangi Tuhan? Kita telah lupa bahwa Tuhan itu ada? Atau kita hanya merengek-rengek dan mendesak Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita? Kalaupun kita berdoa, kita tidak pernah berdoa di dalam sukacita. Kalaupun kita beribadah, kita tidak pernah merasakan sukacita di dalam ibadah itu. Kalaupun kita memuji menyembah Tuhan, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Sebab yang kita kedepankan itu adalah segala kebutuhan-kebutuhan lahiriah kita. Hanya kepentingan-kepentingan pemuasan jiwa kita. Siklus kehidupan terus berputar, Bapak Ibu. Mungkin sebentar waktu lagi, sedikit waktu lagi keadaan membaik. Atau bisa saja waktu ini terus berputar dan perputaran yang menyusahkan manusia, membuat kita tidak berdaya ini pelan sekali berayunnya, pelan sekali berputarnya. Dalam keadaan seperti ini, seringkali di dalam Tuhan pun kita tidak merasakan apa-apa, bahkan kita kehilangan berkat. Karena itu mari kita perbaharui lagi hati kita. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Tetapi bagaimana supaya bersukacita? Yaitu tinggallah di dalam Tuhan. Taruhlah pikiran dan hatimu di dalam Tuhan. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Percayalah kepada Allah yang sedang memelihara, yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Supaya dari dalam hidup kita ini senantiasa mengalir aliran-aliran air kehidupan, aliran-aliran sukacita. Yang juga akhirnya dapat memberkati, menyegarkan orang lain. Kiranya Allah Sang Firman, Allah sumber sukacita, Allah sumber kekuatan, Allah sumber pengharapan, dan Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita akan berkarya terus, tinggal bersama-sama dengan kita, kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita, untuk membawa kita terus menjadi saksi Kristus. Hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu sebab jiwa kami terpelihara di dalam Tuhan. Seringkali kami membiarkan pikiran kami, perasaan kami berayun-ayun, goncang gelisah, diwarnai dengan berbagai-bagai duka. Sebab kami tidak menaruh pikiran kami di dalam Kristus. Kami tidak memikirkan perkara-perkara yang Tuhan ingin kami pikirkan. Bahkan seringkali kami letih lesu dan berbeban berat, sebab kami mencoba menyelesaikan semua, mencari jalan keluar dengan kekuatan kami sendiri. Demikian Bapa, kami pun menyadari
bahwa seringkali kami bernafsu untuk hal-hal yang lahiriah saja, yang sementara, bahkan membuat kami berdosa karena kami melupakan Tuhan yang memelihara, Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Terima kasih buat berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kembali menjadi kekuatan, menjadi pengharapan kami untuk berjalan 1 minggu ke depan. Berkati setiap telinga yang mendengar, berkati setiap hati yang terbuka terhadap kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan
menaikkan doa-doa yang Tuhan taruhkan di dalam hati Bapak Ibu Saudara untuk didoakan. Karena kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang kepadanya kita berdoa adalah Allah yang senantiasa menjawab doa kita. Mari kita bersama-sama berdoa dan menerima berkat Tuhan. Syukur kepadamu ya Bapa atas segala rahmat-Mu. Syukur kepadamu ya Bapa atas segala kasih karunia. Syukur kepadamu ya Bapa karena menyelamatkan kami dari kesia-siaan dan kebinasaan. Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kami berdoa mengangkat semua orang-orang percaya di berbagai bangsa, di setiap suku, di setiap pulau daerah. Kiranya pada mereka berkarya roh dan firman Tuhan. Mereka yang teraniaya, mereka yang tertolak, mereka yang terintimidasi karena iman mereka. Kami berdoa kiranya Engkau Allah hadir bagi mereka, memberi topangan, memberi kekuatan. Demikian kami berdoa buat setiap jiwa, setiap hati yang haus dan lapar untuk bertemu dengan Allah sejati, yaitu Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia-Mu menjangkau mereka, kasih karunia-Mu membawa mereka ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan di berbagai denominasi gereja, mereka yang berjuang sepenuh waktu untuk memberitakan Injil, mereka yang bersungguh-sungguh hati berjuang bagi pertumbuhan iman jemaat-Mu, dimanapun mereka melayani, di lembaga-lembaga misi, di sekolah-sekolah Kristen. Kami berdoa kiranya urapan Tuhan senantiasa ada pada mereka, kiranya hikmat kebijaksanaan Tuhan senantiasa ada pada mereka, kiranya kasih akan Allah dan kasih kepada jiwa-jiwa senantiasa ada pada kami semua hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati pemimpin bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Kami berdoa secara khusus berkati bangsa Indonesia. Kami adalah masyarakat di bangsa ini. Kami berdoa kiranya sejahtera yang dari Tuhan turun atas bangsa Indonesia, memberkati pemerintah bangsa ini, memberkati aparat keamanan, tenaga medis. Bahkan kami berdoa buat masyarakat bangsa Indonesia, mereka yang terjangkit oleh COVID, bahkan mereka yang berduka oleh karena keadaan yang lain, karena bencana alam, kecelakaan dan lain sebagainya. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah itu, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, datang melawat orang-orang kudus-Mu yang ada di bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu yang tekun setia beribadah, berkati jemaat-Mu yang senantiasa tekun setia memberitakan Injil, menjadi saksi-Mu dimanapun mereka ada. Berkati jemaat-Mu yang senantiasa memberi tumpangan, memberi topangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Demikian kami berdoa, berkati setiap pasangan suami istri di tengah jemaat-Mu, semua anak-anak yang dikaruniai, pendidikan anak-anak kami Tuhan berkati. Demikian usaha, pekerjaan, bisnis kami, biarlah semuanya untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, kiranya orang-orang kudus-Mu senantiasa menjadi terang, menjadi garam dimanapun Engkau menempatkan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Puji syukur hormat hanya bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah sumber berkat hidup dan keselamatan, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.